Tes tes satu dua tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID. Kita ketemu lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau bahas tentang ojol lagi. Dan di video kali ini saya mau membahas soal tarif ojol. Yang mana tarif ojol ini dari info yang saya dengar bahwasanya tarif ojol ini akan ditunda lagi naik teman-teman. Kemarin jadwal yang pertama atau informasi yang pertama itu diberikan tanggal 24 itu akan naik. Ceritanya gitu. Terus lagi ada penundaan sampai dibilang tanggal 29 lagi teman-teman. Sekarang udah lewat dari tanggal 29, udah tanggal 30 dan dapat informasi lagi bahwasanya tarif ojol itu akan ditunda lagi teman-teman. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya jadi berpikir kayaknya nggak mau jadi kayaknya ini untuk naiknya tarif ojol ini kayaknya nggak jadi. Padahal kalau kita lihat informasi yang viral lagi akhir-akhir ini soal BBM yang naik atau Pertalite yang naik, pasti itu berpengaruh dengan tarif ojol juga. Kalau semakin besar BBM, tarif ojol gitu-gitu aja pastinya akan membuat ojol merasa ya terpinggirkan lah dengan ongkir yang segitu, dengan harga BBM yang naik kisaran 10.000 sampai 14.000 kalau tidak salah mungkin, tapi yang kedengarannya itu hanya 10.000 aja kedengarannya, tapi kita nggak tahu. Saya hanya mengira-ngira saja dan melihat berita yang ada di media sosial Facebook, Instagram, YouTube yang sekarang lagi viral-viralnya teman-teman. Nah, di grup-grup juga itu sedang mereka bicarakan juga bahwasanya itu tadi BBM yang naik dengan tarif ojol yang gitu-gitu aja pasti akan berpengaruh dengan teman-teman. Tapi ada alasan lain teman-teman dari kenapa ditundanya kenaikan tarif ojol ini. Alasan lain yang saya dengar adalah soal konsumen yang akan nantinya menggunakan kendaraan pribadi. Ketika tarif ojolnya itu nanti naik, mereka beranggapan bahwasanya customer akan memilih kendaraan pribadi lagi dan tidak mau menggunakan ojek online, Gojek, Grab, Maxim ataupun ojek online lain, sehingga itu akan berpengaruh ke customer gitu. Tarif ojol yang akan naik itu akan berpengaruh ke customer, sehingga customer akan berpindah haluan menggunakan kendaraan pribadi. Itu hanya alibi atau kemungkinan terjadi nantinya begitu, atau memang tarif ojol akan dibuat segitunya seharga yang awalnya sehingga konsumen diuntungkan dalam hal ini. Padahal kalau kita lihat di lapangan itu sebenarnya untuk ojol itu udah ada customernya yang loyal gitu, atau sudah ada pelanggan tetapnya gitu. Cuma kita tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi juga ketika tarif ojol naik, tarif ojol naik dan customer itu berpindah haluan menggunakan kendaraan pribadi. Itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan sebenarnya sebagai seorang ojek online, banyak orang-orang yang mempunyai motor atau mempunyai kendaraan itu menggunakan ojek online, karena kelebihan dari ojek online, kalau yang sebelumnya murah, kalau naik nanti ongkirnya pastinya yang lebih cepat, lebih mudah, tidak capek, tidak rugi waktu, dan keuntungan-keuntungan lainnya yang didapatkan oleh customer. Kalau dengan alasan itu kenaikan tarif ojol ditunda, jadi pertanyaan saya juga teman-teman. Jadi pertanyaan saya, kalau cuman alasan itu, kalau bagi saya nggak logis. Kalau bagi saya kan banyak keuntungan lain juga yang bisa
pikirkan kenaikannya, bukan cuman berpindah dari menggunakan ojek online ke kendaraan pribadi. Kan kita lihat di lapangan juga kan ada teman-teman yang pakai ojol, dia punya kendaraan sendiri, dia punya motor, dia punya mobil, pakai ojek online karena itu cepat, tidak capek, tidak rugi waktu. Jadi gitu teman-teman, ini jadi dilema mungkin bagi pemerintah, apakah mereka mau menaikkan tarif ojol atau tidak. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana teman-teman, hanya melihat kondisi apakah mereka akan menaikkan tarif ojol. Kita tunggu aja, semoga aja teman-teman, karena wacana kenaikan BBM ini udah tersebar. Kayaknya kalau saya lihat bakal jadi nih Pertalite yang 7.650 bakal naik jadi 10.000 kalau nggak salah. Dan 1 liter itu kalau kita pakai di jalan, apalagi di Maxim itu 1 liter itu 3-4 orderan itu. 3-4 orderan 30-40 ribu kalau kisaran perhitungan saya. Kalau 7.650 itu kemarin udah bisa dapat 6-7 orderan, itu di tengah udah dapat 50-70 ribu. Nah, kalau dinaikkan lagi 10.000 pasti pendapatan bisa perhitungannya itu bisa berkurang kisaran di bawah 50 perhitunganku. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana teman-teman. Semoga apa yang menjadi kebijakan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak dan memikirkan kebaikannya teman-teman, kebaikan untuk customer, kebaikan untuk driver ojol, kebaikan untuk semua masyarakat Indonesia. Dengan kebutuhan yang naik juga, BBM yang naik, terus gajinya segitu-segitu aja, nantinya kan berpengaruh juga. Nah, ini hanya melihat kondisi di lapangan aja teman-teman gitu. Oke, tetap semangat teman-teman. Jadi jangan dulu pikirkan itu, teman-teman fokus aja dulu narik. Teman-teman yang lagi kejar setoran mungkin, atau yang lagi ngumpulin uang panai mungkin, atau yang lagi bekerja keras di jalan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya teman-teman. Oke, itu. Jadi itu aja untuk video kali ini teman-teman, hanya sedikit sharing buat teman-teman. Bahwasanya info terbaru adalah seperti itu. Nanti ada info-info lainnya yang terbaru lagi akan saya bagikan kepada teman-teman semua di channel saya ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Ada masukan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar, dan ada kritikan juga buat pemerintah juga teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama, atau ada pertanyaan seputar Maxim Driver bisa tulis di kolom komentar juga. Nanti saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga video yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.